Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 20030150010 dari kelas Penjaska Serek A 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul konsep dasar perkembangan moral. Kemudian bagian pertama yaitu studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Kemudian yang kedua yaitu perspektif model teori. Yang pertama, model teori internalisasi, yaitu teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Kemudian yang kedua, metode teori konstruktivis. Kemudian masuk pada perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralisasi dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Kemudian pendidikan moral dengan penerapan operant conditioning. Operant conditioning adalah pemberian unsur penguji menyusul terjadinya respon yang tidak diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan, dan proses dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Kemudian perkembangan moral kognitif. Perkembangan moral kognitif ini didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Apa yang dipandang baik dan fair. Kemudian apa alasan untuk berbuat baik. Yang ketiga yaitu apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Kemudian perkembangan moral Piaget. Piaget merumuskan sebuah model dan teori menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasikan 2 kategori besar pengembangan moral, yaitu tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa. Kemudian yang kedua, tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Kemudian perkembangan moral Kohlberg. Perkembangan yang dimaksud ini yaitu mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget, mengikuti 6 urutan pentahapan dari organisasi sebagai berikut: tahap prakonvensional, tahap konvensional, tahap panca-konvensional. Kemudian aplikasi penalaran moral dalam olahraga, yaitu kesadaran untuk bermain sportif, mengetahui nilai dan berbuat, implikasi dalam praktik. Kemudian kesadaran untuk bermain positif, proses berpikir tidak secara langsung otomatis dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan tidak mengalami konflik. Kemudian mengetahui, menilai dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Kemudian implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengetahuan moral merupakan suatu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Pengetahuan tentang moral memiliki beberapa subkomponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Kemudian penilaian moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercaya mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Sekian, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.